Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Ibu Dini dan Ibu Lila dalam mata pelajaran IPA. Hari ini kita akan belajar tentang mikroskop. Kompetensi dasar 3.2 mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. 4.2 menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup dan benda di sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati. Adapun tujuan pembelajaran ini yaitu peserta didik dapat mengenal mikroskop dan peserta didik dapat menggunakan mikroskop sesuai dengan fungsinya. Nah, apa sih itu mikroskop? Mikroskop adalah alat bantu untuk melihat benda-benda berukuran sangat kecil atau mikro, seperti bakteri, virus, jaringan hewan, dan lain-lain. Nah, ini adalah bagian-bagian mikroskop, bagian optik. Yang pertama yaitu lensa okuler, berfungsi untuk memperbesar bayangan benda. Lensa okuler ini berhubungan langsung dengan mata pengamat. Kemudian yang kedua yaitu lensa objektif yang berfungsi untuk memperbesar bayangan benda. Lensa ini terletak di dekat benda atau objek. Yang ketiga yaitu diafragma yang memiliki fungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke lensa objektif. Dan yang terakhir yaitu cermin. Cermin berfungsi untuk mengarahkan cahaya kepada benda. Nah, cermin pada mikroskop ini dibagi menjadi dua, yaitu cermin datar dan cermin cekung. Nah, ini bagian-bagian mikroskop, bagian mekanik. Yang pertama yaitu tabung mikroskop, berfungsi untuk menghubungkan lensa okuler dan lensa objektif. Selanjutnya pemutar kasar, berfungsi untuk menggerakkan tabung mikroskop ke atas dan ke bawah secara cepat. Kemudian yang ketiga yaitu pemutar halus, berfungsi untuk menggerakkan lensa objektif menjauh atau mendekat menuju preparat secara pelan. Kemudian lensa mikroskop lengan mikroskop berfungsi untuk pegangan pada saat memindahkan atau membawa mikroskop. Selanjutnya klip penjepit, berfungsi untuk menjepit objek atau preparat supaya tidak bergeser. Selanjutnya meja preparat, tempat meletakkan benda atau preparat yang diamati. Nah, tadi klip penjepit itu letaknya ada di meja preparat. Di bawah meja preparat ada kondensor yang berfungsi untuk mengumpulkan cahaya yang masuk melalui diafragma. Dan yang terakhir yaitu ada kaki mikroskop yang berfungsi untuk menyangga dan menopang mikroskop. Nah, ini adalah cara menggunakan mikroskop, langkah-langkah menggunakan mikroskop, yaitu yang pertama, ambil mikroskop dari penyimpanan dengan tangan kanan memegang lengan mikroskop dan tangan kiri memegang alas atau kaki mikroskop. Kemudian letakkan mikroskop pada tempat yang datar, kering, dan cukup cahaya. Yang kedua yaitu putar revolver sampai lensa objektif dengan perbesaran yang paling kecil terletak satu poros dengan lensa okuler yang ditandai bunyi klik pada revolver. Yang ketiga yaitu memasang lensa okuler dengan lensa yang memiliki perbesaran sedang. Atur diafragma untuk mendapatkan cahaya yang terang, atur cermin untuk mendapatkan cahaya yang cukup yang nantinya akan dipantulkan ke diafragma. Yang keempat yaitu menyiapkan preparat yang akan diamati, kemudian meletakkan pada meja preparat. Mengatur supaya bagian yang diamati tepat di tengah lubang meja preparat dan objek yang diamati itu dijepit dengan klip penjepit.
Langkah yang kelima yaitu aturlah fokus dengan cara berikut, yaitu yang pertama, putar pemutar kasar secara perlahan sambil dilihat dari lensa okuler sampai posisi lensa objektif pada posisi terdekat dengan meja preparat. Selanjutnya, lanjutkan dengan memutar pemutar halus untuk memperjelas objek yang diamati. Dan jika letak preparat belum tepat, maka kaca preparat dapat digeser dengan tangan. Dan langkah yang keenam yaitu setelah preparat terlihat, untuk memperoleh perbesaran yang kuat, gantilah lensa objektif dengan ukuran dari 10 kali, 40 kali, atau 100 kali dengan cara memutar revolver hingga bunyi klik. Usahakan agar posisi preparat tidak bergeser. Jika hal ini terjadi, maka harus mengulang dari awal. Dan langkah yang terakhir yaitu setelah selesai menggunakan mikroskop, bersihkan mikroskop dan simpan pada tempat penyimpanan. Ya, itu tadi materi terkait mikroskop. Semoga bermanfaat. Tetap patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa bahagia. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.